Dan kalau bagi saya nih ya, secara logika kita berpikir, justru Kiai Imad itu lebih elegan di dalam menyikapi debat Banten. Karena apa? Karena beliau menghormati acara itu, sibuknya panitia, bagaimana kesulitan panitia itu untuk mengadakan acara itu dengan apa? Dengan mengirimkan delegasi perwakilannya. Sementara Robito Alawiyah tidak mengirimkan delegasi perwakilannya. Gitu loh teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah silaturahmi ke Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sunan Ampel, yaitu di kediaman Kiai Haji Salim Derajat. Nah, beliau adalah pengasuh pondok pesantren yang saat ini saya membuat podcast dengan beliau. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada beliau tentang seputar perjalanan perjuangan polemik nasab Wali Songo dan juga Ba'alawi. Sebelumnya kita akan menyapa dulu kepada Romo Kiai Haji Salim Derajat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kiai. Ya. Ini di channel YouTube saya Kiai. Oh iya, gitu. alhamdulillah. Jadi ini kan banyak teman-teman itu Ya. di komal-komal medsos ya, baik di YouTube maupun di TikTok itu Kiai. Itu sering menyatakan bahwasannya Kiai Imad itu Al-Kaburi gitu. Oh iya. Nah, karena apa alasannya? Ketika diundang debat Banten, Kiai Imad tidak hadir. Iya. Nah, kebetulan panjenengan kan salah satu tokoh ulama yang ikut menghadiri debat Banten. Iya benar. Nah, jadi kami perlu klarifikasi sebetulnya apa yang terjadi di debat Banten gitu Kiai. Iya. Monggo silakan Kiai. Ya, ketika di perdebatan Banten itu ya, memang pada awalnya itu kan ada persetujuan. Iya. Persetujuan bahwa akan mengundang dari pihak Robito atau yang mewakili, dan dari pihak Kiai Imad atau yang mewakili. Iya. Sebenarnya tadinya itu tidak ada yang mewakili. Yang hadir itu adalah Kiai Haji Imaduddin Badani dan dari pihak Robito yang akan dipertemukan di perdebatan Banten. Iya. Tetapi selang berjalannya waktu, ya ini saudara kita Tubagus Ibrahim dengan Tubagus Syafari ya, ketika mengundang dari pihak Robito Alawiyah, ternyata dari pihak Robito Alawiyah tidak bisa hadir ya, dikarenakan katanya sakit. Tapi ini baru informasi. Iya, kan? iya. Nah, terus di salah satu sisi juga mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu, dan beliau menyatakan siap hadir. Nah, setelah beberapa hari, beberapa hari akan tibanya waktu perdebatan di Banten itu, ternyata Robito Alawiyah itu tidak bisa hadir pada waktu itu. Nah, sehingga Kiai Haji Imaduddin itu menelpon saya untuk mewakili beliau menghadapi perwakilan resmi dari Robito Alawiyah. Dan alhamdulillah saya sanggupi, dan saya bersama teman-teman hadir untuk menuju ke Banten. Setelah sampailah kita di Banten, kita menuju ya pertama kali di kediaman beliau Abu Yusuf Mubarak. Nah, di situ kita kumpul bersama-sama. Di situ ada Tengku Kori pada waktu itu ya, yang masih bersama kita semuanya, walaupun sekarang sudah berbeda. Di malam hari itu saya dengan Gus Haji Syesuri, dengan Tengku Kori, dengan Kiai Muhammad Abdul Rahman itu mutolangah kita untuk mempersiapkan diri menghadapi perwakilan resmi dari Robito Alawiyah.
Dan pada malam hari itu Gus Aziz itu ya, dia mendapat, kalau tidak salah ya, saya ingat Gus Aziz mendapat screenshot kiriman dari Kiai Haji Ali Badri. Ya, entah dari siapa dia dapat, saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa Robitoh Alawiyah tidak datang, itu sudah clear memang. Makanya mewakilkan sama kita. Dan Robitoh Alawiyah tidak mewakilkan perwakilan resmi untuk perdebatan Banten. Tapi itu baru sekedar informasi. Ya, saya belum bisa percaya penuh. Ya, bisa jadi ini mungkin ada orang-orang yang tidak suka yang ingin mengacaukan. Nah, sampailah pagi hari dan siang harinya sekitar jam 7 kami berangkat ke Kesultanan Banten ya, untuk menghadapi suatu perdebatan. Dan ketika kami datang di perdebatan Banten, di kediaman Kesultanan Banten itu, di situ memang ada saringan, tidak boleh sembarang orang bisa masuk. Bahkan HP saja harus dimatikan. Nah, kami turuti semua. Dan yang masuk itu harus bawa tanda pengenal, ada tanda pengenal. Nah, dari kami itu yang masuk tidak banyak, karena memang yang hadir juga kami tidak banyak kan. Tapi sekelompok massa itu di situ sudah banyak, baik yang di luar maupun nanti di dalam. Begitu kami masuk ke dalam, ya, Masya Allah, ternyata di dalam ruangan yang akan kita jadikan tempat perdebatan itu, diskusi itu, ternyata banyak sekali massa dari kalangan para tokoh masyarakat, tokoh ulama dan tokoh pemuda itu sudah berkumpul banyak di situ. Dan saya pun keheranan juga gitu karena orang yang bisa masuk di situ itu harus ada indikatnya. Ternyata di situ banyak yang pakai kartu indikat. Nah, ini menjadi pertanyaan tersendiri dari saya pada waktu itu. Dan yang saya kagetkan lagi, HP harus dimatikan, tidak boleh dihidupkan pada waktu itu. Nah, HP kan saya matikan kan. Tetapi ketika saya masuk di dalam itu, ya, ternyata sudah banyak sekali HP-HP yang siap menyorot di dalam diskusi itu, yaitu para YouTuber itu. Banyak sekali pada waktu itu. Ya, sedangkan pada waktu itu kami diperingatkan tidak boleh menyuting atau memvideokan. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan kembali bagi saya. Sebenarnya apa maksud semua ini? Kan begitu. Tapi kan tidak saya utarakan pada waktu itu. Nah, ketika kami duduk bersama dan sudah mempersiapkan diri, ketika itu akan mengadakan diskusi, maka sebelum diskusi itu mulai, saya bertanya dan mempertanyakan tentang informasi screenshot dari Kiai Haji Ali Badri itu kepada Tuba Gus Ibrahim dan kepada yang lainnya. Bahwa ketika itu saya tanya, ini saya mohon maaf, ini Tuba Gus Ibrahim, tadi malam saya mendapat informasi dari screenshot Kiai Haji Ali Badri yang dikirimkan kepada teman saya, mengatakan di situ Robitoh Alawiyah tidak datang. Ya, kami tahu, ya kan. Dan yang kedua ini, katanya Robitoh Alawiyah tidak mewakilkan atau tidak mengutus perwakilan resmi untuk diskusi perdebatan di Banten ini. Apakah ini benar ataukah ini salah? Ya, karena saya tidak bisa langsung memutuskan bahwa informasi ini benar sebelum ditabayunkan. Nah, makanya sebelum perdebatan diskusi ini berlanjut, saya ingin kejelasan apakah benar informasi ini. Begitu. Akhirnya semua ini agak ribut ini. Ribut, saling pandang memandang, entah saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Yang akhirnya mereka mengatakan, ya, baik itu Hanif Alatos, baik itu Abu Qurtubi dan semuanya mengatakan bahwa ternyata mereka bukan wakil resmi dari Robitoh Alawiyah. Betul. Itu seperti itu. Dan ketika mereka menyatakan bukan wakil resmi Robitoh Alawiyah, saya kembali bertanya sama mereka semua ini, loh, kok panjenengan semua bukan wakil resmi Robitoh Alawiyah? Nah, sedangkan saya ini itu diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk mewakili secara resmi. Bahkan tercatat ada suratnya. Pada waktu itu ditampakkan oleh Tengku Qori, ya. Ini secara resmi untuk menghadapi perwakilan resmi Robitoh Alawiyah yang nanti konsekuensinya akan timbal balik. Kalau saya ke sini sebagai perwakilan resmi Robitoh Alawiyah, secara prosedur saya diutus oleh Kiai Imad yang harus menghadapi perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah, ternyata tidak. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Nah, karena apa? Karena konsekuensinya mesti tidak timbal balik. Betul. Yang saya harapkan itu, ketika nanti panjenengan sebagai wakil resmi Robitoh Alawiyah, ya, ketika kami tidak mampu menyanggah hujah panjenengan, maka kami mewakili Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk taslim. Tapi sebaliknya, ketika perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah panjenengan sedoyo
tidak mampu menyanggah hujah kami sebagai wakil resmi dari Kiai Imad, maka Robitoh Alawiyah harus taslim. Itu yang saya harapkan, ya. Nah, kalau tidak seperti ini saya tidak mau. Yang akhirnya mereka mengatakan bahwa oh, enggak gitu Kiai. Sekarang begini, ya. Ini sedikit udah ada yang lupa ya. Jadi nanti kalau panjenengan sebagai wakil resmi dari Kiai Imad tidak mampu menyanggah dan membuktikan semua itu atas hujah Kiai Imad, maka Kiai Imad harus taslim. Tetapi nanti kami ketika tidak bisa menyanggah hujah panjenengan sedoyo, ya, hujah kami dari Kiai Imad, maka kami akan taslim. Terus saya tanya, yang taslim panjenengan atau Robitoh Alawiyah? Yang taslim kami. Berarti taslim secara personal. Berarti berat sebelah. Berat sebelah. Oh, enggak boleh. Enggak ada, itu enggak fungsi. Yang kami tuju ke sini itu untuk mencari suatu kebenaran. Ya, kebenaran yang terikat antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Banti dengan Robitoh Alawiyah. Nah, kalau di situ taslimnya personal, bahwa panjenengan akan taslim kepada kami, terus itu tidak akan berimbas sama Robitoh Alawiyah. Betul. Dan tidak akan pernah selesai. Dan ini hanya akan menambah masalah. Dan untuk apa diadakan acara itu? Nah, begitu. Dan untuk apa diadakan acara perdebatan Banten ini dengan biaya begitu banyak? Ya. Saya diutus secara prosedur resmi menghadapi wakil resmi, ternyata kalian bukan. Nah, itu pada waktu awal-awalnya akhirnya terjadilah keributan sampai Tengku Khori ribut sama mereka semua itu. Nah, ini awal keributan di Banten. Dan pada waktu itu terus saya mundur. Kalau kalian semua ini bukan wakil resmi dari Robitoh Alawiyah, maka saya mundur. Saya tidak mau. Karena apa? Karena saya yakin setelah ini akan terjadi suatu keributan yang lebih besar. Ya, saya yakin. Dan akan terjadi suatu framing begitu besar, yang tidak akan membuahkan kebagusan. Karena niat saya ke sini adalah untuk mencari suatu kebenaran, ya, dari pancingan semuanya ini. Yang saya kira adalah wakil resmi Robitoh, ternyata bukan. Begitu. Dan di situ saya merasa ditipu. Karena saya habis bohong banyak ya. Saya habis hampir 10 juta. Karena saya bawa teman-teman ke sana. Jauh-jauh dari Jawa Tengah sampai ke Banten, itu berjalan waktu lama sekali. Menghabiskan uang banyak, ternyata semuanya. Iya. Dan yang saya herankan itu, jadi pada waktu itu Tubagus Ibrahim itu dia tidak berterus terang tadinya. Kalau saya tidak bertanya ya mungkin. Jadi pada intinya itu Kiai Imad tidak hadir itu karena Robitoh tidak hadir. Tidak hadir. Oh, iya. Berarti bukan karena Kiai Imad ini tidak mau hadir, bukan ya? Bukan. Tapi beliau siap hadir dengan catatan Robitoh juga akan hadir. Iya. Nah, ketika Robitoh nggak hadir, maka Kiai Imad tidak mau hadir juga. Tidak mau hadir, kan begitu. Tapi setahu Kiai Imad bahwa ketika dia tidak hadir, Robitoh tidak hadir, maka Robitoh harus mewakilkan, setahunya dia mewakilkan secara resmi perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Mengirimkan delegasi perwakilan. Iya, delegasi, ternyata bukan. Walaupun pada waktu itu mereka alasannya, kan ini Kiai Imad sendiri menantang. 3 hari 3 malam katanya. Kan seperti itu. Nah, saya katakan sama mereka loh, kalau perdebatan Banten ini kan perdebatan resmi. Kalau Kiai Imad mengatakan demikian, itu urusan kalian dengan Kiai Imad, saya bilang. Datang aja ke rumahnya. Tidak perlu diadakan di Banten ini. Betul. Nah, saya katakan datang saja kalian ke rumah Kiai Imad, hanya 2 jam dari sini. Ngapain harus diadakan diskusi di Banten dengan biaya yang seperti ini? Iya, betul. Nah, itu saya katakan sama mereka. Logis. Tetap pada waktu itu ya saya ditarik terus, saya tidak mau karena saya tidak mau terpancing. Ya, saya adalah orang prosedural yang diskusi untuk mencari suatu kebenaran, perdebatan untuk kebenaran itu terus hanya untuk permainan personal, saya tidak mau. Karena saya katakan sama mereka, kalau ke sini saya hanya debat dengan kalian personal, ya sama saja saya debat dengan tetangga saya bilang. Tidak berpengaruh sama Robitoh Alawiyah. Iya Kiai. Baik Kiai. Tapi ya ini ya teman-teman, artinya kita ini harus meluruskan ya teman-teman ya. Artinya Kiai Imad bukan tidak mau hadir ke debat Banten, tapi karena sesuai dengan rencana awal ya, Kiai Imad bersedia hadir atas undangan debat Banten itu apabila rivalnya yaitu Robitoh Alawiyah juga akan hadir. Tapi kenyataannya ketika Kiai Imad itu mendapat informasi bahwa Robitoh Alawiyah itu tidak bisa menghadiri debat Banten itu, tapi dia siap untuk mengirimkan delegasi perwakilannya, maka Kiai Imad juga mengirimkan delegasi perwakilannya, diantaranya adalah beliau Romo Kiai Salim dan Gus Aziz Jazuli, juga Tengku Khori saat itu. Nah, jadi ini clear teman-teman ya. Jadi istilah Kiai Imad Al-Kaburi itu sudah tidak ada lagi. Oh, tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena dua-duanya tidak hadir. Dan kalau bagi saya nih ya, secara logika kita berpikir, justru Kiai Imad itu lebih elegan di dalam menyikapi debat Banten. Karena apa?
Karena beliau menghormati acara itu, sibuknya panitia, bagaimana kesulitan panitia itu untuk mengadakan acara itu dengan apa? Dengan mengirimkan delegasi perwakilannya. Sementara Rabithah Alawiyah tidak mengirimkan delegasi perwakilannya. Gitu loh teman-teman ya.